Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Bobotoh yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Bobotoh semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, dalam satu perusahaan atau lebih khususnya kita berbicara mengenai Persib Bandung gitu ya, yang berada di satu naungan PT PBB atau PT Persib Bandung Bermartabat. Nah, ini PT PBB ini tentu untuk menghidupi seluruh komponen daripada di bawahnya, ada pemain, ada staf, ada ofisial, ada pegawai dan lain sebagainya. Tentu memerlukan satu finansial yang sehat, finansial yang kuat, dan juga finansial yang memang positif gitu ya, yang bisa menghasilkan untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya ada nilai investor baru, ada sponsor baru yang masuk, namun hanya bisa menghidupi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, tidak seperti itu. Jadi minimal ada 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya. Nah, ini pun sama teman-teman, musim depan untuk Persib Bandung akan lebih akan lebih intensif lagi gitu ya, mencari sosok investor, sosok sponsor baru atau penambahan sponsor lagi, yang mana kan di bawah PT PBB ini ada Persib Bandung sebagai sepak bolanya gitu ya, ada tim basketnya juga gitu ya, ada Persib Bandung juga bukan hanya tim senior, ada tim juniornya, tim satelitnya, tim akademinya, dan lain sebagainya, tim putrinya juga. Jadi memang PT PBB ini berusaha bagaimana menggait investor atau sponsor baru ini yang bisa membiayai ekosistem di PT PBB, seperti itu sederhananya. Nah, apa saja yang akan dilakukan manajemen Persib Bandung musim depan? Tentu saja selain mencari sponsor baru, ada beberapa untuk calon yang akan menggunakan salah satu atribut baru mungkin di Persib Bandung musim depan, diantaranya aparel atau ya jersey, baik jersey tanding, jersey latihan, lalu juga jersey, kan kalau tanding tuh ada away, kandang, alternatif, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada beberapa juga untuk yang penyediaan kebutuhan ya olahraganya, dari mulai kaos kakinya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kabarnya memang Persib Bandung musim depan tidak akan melanjutkan kerjasama dengan Spotama. Nah, Spotama ya kan itu produk lokal gitu ya. Spotama ini kurang lebih sudah ada mendampingi Persib Bandung dari tahun 2016 teman-teman, yang mana setiap jersey pasti ada Spotamanya gitu ya. Nah, ini rencananya memang akan beralih gitu untuk penyedia kebutuhan olahraganya, dari mulai jersey dan lain sebagainya, itu ke Spotama, ke produk yang baru atau ya sponsor yang baru lah. Siapa? Nah, ini patut kita tunggu yang jadinya siapa, tapi akan kita coba tarik benang merahnya, kira-kira siapa yang berhasil memenangkan hati dari manajemen Persib Bandung gitu ya teman-teman. Nah, ini kenapa sampai dengan diganti, yaitu tadi kita balik ke pemanfaatan nilai investasi yang atau nilai sponsor baru yang harus didapatkan Persib Bandung untuk mengelola finansialnya beberapa tahun ke depan. Nah, kalau Spotama sebetulnya tidak buruk, Spotama baik, bahkan ya sampai dari 2016 sampai dengan sekarang kan sudah berapa M gitu yang dikeluarkan, dan berapa banyak produk yang memang menjadi sejarah untuk Persib Bandung. Namun bukan hanya itu, tidak cukup hanya ya menjadi penyedia saja, tapi kan kalau ada satu kompetitor, katakanlah ya, satu kompetitor yang ingin masuk ke Persib Bandung dengan menggantikan satu produk yang sama, kan di sini juga ada satu kontrak, satu produk itu tidak boleh di dalam satu musim yang sama gitu ya. Kalau untuk bersaing, berarti Persib harus memilih salah satu ya calon sponsor itu. Misalkan produknya produk katakanlah yang nggak ada produk jam tangan, katakanlah jam tangan A sudah ada di Persib,
misalkan gitu ya. Lalu ada kompetitor dengan produk jam tangan juga, yaitu produk B yang mau masuk ke Persib. Nah, tidak bisa dua-duanya dimasukkan, teman-teman. Nah, ini ada satu ya klausul kontrak yang memang tidak boleh ada satu produk di dalam kesempatan yang sama. Jadi Persib Bandung harus memilih nih, mau yang mana. Kompetitor nawarin 1M, katakanlah kalau yang dulu ya nawarinnya hanya 500 juta, ya berarti 500 juta untuk 5 tahun, atau yang baru ini 1M tapi untuk 3 tahun saja waktu kontraknya. Nah, ini memang banyak pertimbangan. Jadi setelah mengambil pertimbangan yang matang, Persib Bandung ya kita kembali ya aparel ini apakah memang kebutuhan hanya bisnis, karena kan bisnis harus tetap jalan ya. Jadi banyak yang nanya, Kang bener atau tidak gitu musim depan Persib Bandung berganti aparel? Jawabannya betul, berganti, bukan sport tamak lagi, tapi siapanya ya tunggu pengumuman resminya. Namun di sini ada benang merahnya, teman-teman. Salah satu aparel dari Amerika yang garis 3 gitu ya. Ya teman-teman tahulah garis 3 dari Amerika itu memang sedang invasi juga ke klub-klub di ya bukan hanya di Indonesia, beberapa klub di Asia Tenggara, apalagi Asia gitu dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya kalau di Indonesia ya bisa jadi ke Persib gitu ya, yang logo garis 3 dari Amerika. Nah, aparel ini mungkin menawarkan sekian atau apa sih benefit yang bisa didapatkan Persib Bandung gitu ya. Nah, tapi bukan hanya aparel dari Amerika saja, ada aparel brand dari Spanyol juga yang memang ada 4 ya, cakar beruang atau cakar apalah gitu ya. Nah, ini yang memang lebih, kalau persentasenya lebih condong ke sini gitu ya, ke produk dari Spanyol. Jadi kalau kita persentasekan dengan produk dari Amerika ini ya 70-30, 70% kemungkinan Persib akan menggunakan aparel baru dari produsen negara Spanyol ini, teman-teman, yang cakar beruang gitu, atau cakar binatang apalah gitu ya, ada 4 kuku gitu ya. Lalu ya kalau dari segi branding ya lebih enak kemungkinan mengambil yang dari Amerika gitu ya. Tapi sejauh ini kita lihatnya ya cenderung ke Spanyol gitu ya. 70-30 persentasinya, dan ini masih bisa berubah kalaupun sebelum launching. Jadi ini memang sedang harus betul-betul difikirkan plus minusnya gitu ya. Kalau di Amerika ya masih ada terkait boykot gitu ya, produk-produk dari sana, tapi ya kita tidak menyangkut pautkan dengan satu syarat lah gitu ya. Jadi ya itu mah terserah manajemen Persib saja yang mau difikirkan baik-baiknya yang mana gitu ya, yang memang menguntungkan untuk Persib Bandung ke depannya. Kita mah ngikut aja lah, karena kan bukan kita juga yang milih juga, teman-teman. Jadi hanya ada 2 brand yang kemungkinan menggantikan Sportama sebagai brand lokal, yaitu dari Amerika dan satu lagi dari Spanyol gitu ya, teman-teman. Kita tunggu saja, tapi kalau di persentase lebih condong ke brand yang Spanyol. Jadi musim depan kita akan mempunyai satu sponsor baru untuk penyedia aparelnya gitu ya, teman-teman. Nah, itulah, mudah-mudahan kejawab buat yang dari kemarin pengen minta update-nya gitu ya mengenai aparel yang Persib Bandung musim depan kemana condongnya. Kita tunggu saja, teman-teman. Lalu kita masuk ke beberapa pertanyaan yang kemarin sempat kita pending. Jadi ya insya Allah lah kita bacain setiap pertanyaan dari teman-teman bobotoh semua. Mangga. Yang pertama, nah Kang, Persib milih uji coba jeung kasta kedua Thailand. Ya ada katanya kasta kasta pertamanya juga di Liga Thailand ada. Jadi Persib itu kan memang melawan kasta kedua yang Polis itu, klub Polis itu, Polis Nero ya. Jadi memang kasta kedua itu khusus untuk yang entertain ke teman-teman bobotoh. Jadi kan teman-teman bobotoh juga diundang, siapa yang mau ke sana nanti ya difasilitasin gitu ya, bisa jalan-jalan, bisa lihat Persib latihan gitu ya, lalu bisa
friendly match-nya, lalu ya uji coba menghadapi Polysnero-nya. Nah ini memang sudah difasilitasi, tapi jangan lupa teman-teman, mungkin banyak yang nggak tahu ya, saya juga kenapa media tidak memberitahukan yang hal-hal seperti ini yang positifnya. Jadi Persib Bandung nanti di Thailand tuh kurang lebih akan menghadapi 3 tim Thailand gitu ya. Ada ya salah satunya Polysnero, bisa 2 lagi ya tim, salah satunya itu kemarin apakah memang jadi Chonburi FC yang diperkuat oleh Ray Mendoza gitu ya, atau memang ada klub yang lain. Tapi intinya hanya ada 3 kali uji coba di Thailand teman-teman. Makanya ya saya juga heran, apa teman-teman nanya ke saya belum tahu dari yang lain atau bagaimana gitu. Tapi ya inilah, Persib akan menghadapi 3 kali uji coba di Thailand gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan terjawab. Jadi ya kenapa milih uji coba buat dengan kasta kedua Thailand, ya buat entertain ke teman-teman bobotoh. Kalau yang kasta keduanya mah, kalau yang kasta pertamanya ini betul-betul TC yang yang tertutup mungkin ya, biar ya sama-sama fokus untuk menggelar uji coba, bukan hanya hiburan saja gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kan musim sebelumnya Persib lolos di ACL, kok musim ini harus kualifikasi lagi, apa rubah-rubah verifikasinya gitu Kang Roni? Enggak ya, jadi mungkin dinilai koreksi ya kalau salah teman-teman. Di sini boleh kita sharing saja. Jadi setiap klub satu sepak bola atau di negara satu klub itu tuh memang ada nilai poinnya. Kalau poinnya kurang atau tidak tidak gede gitu ya, saya juga nggak tahu berapa yang harus masuk ini. Nah kebetulan saja klub-klub di Indonesia ini, di Liga Indonesia ini, klub poinnya kurang dari klub-klub yang negara lain gitu ya, makanya harus ada kualifikasi. Nah kenapa musim lalu Persib langsung lolos ke fase grup? Karena kan klub dari Korea Utara ini tidak masuk verifikasinya macam-macam. Itu bisa jadi ya nilainya, atau bisa jadi ada lisensi yang kurang ininya dan lain sebagainya. Pokoknya tidak masuk kualifikasi, sehingga ya Persib langsung dinyatakan masuk. Nah kalau sekarang enggak, tetap sekarang juga ada kualifikasinya. Kan ada 2 waktu itu, klub dari Korea Utara juga. Namun kalau tidak lolos berarti kita masuknya ada menghadapi klub dari Filipina. Nah kalau musim kemarin tidak ada. Jadi begitu klub dari Korea Utara dinyatakan tidak lolos, verifikasinya Persib langsung masuk. Kalau sekarang enggak. Begitu klub dari Korea Utara dinyatakan tidak lulus, verifikasinya masih ada klub dari Filipina. Karena mungkin sudah diantisipasi juga gitu ya oleh AFC, sehingga ya lebih adil saja gitu. Nah makanya ya tidak berubah kalau verifikasinya mah hanya hanya regulasinya hanya mengikuti saja gitu teman-teman. Kita doakan saja lolos untuk kualifikasinya 13 Agustus ya, mudah-mudahan di GBLA gitu teman-teman. Lalu TC ke Thailand tanggal sabremang? Tanggal 17 sampai dengan tanggal 27, jadi 11 hari di Thailand gitu ya. Kang Roni, TC Persib di Thailand bakal disiarkan mual? Kayaknya di Persib TV teman-teman ya. Kalau secara TV nasional mah enggak kayaknya ya, karena ada juga tim yang lain TC-nya kan sampai ke Australia, sampai ini enggak. Jadi ya secara lokal saja lah. Mungkin di Persib TV nanti ada untuk live streamingnya gitu ya. Lalu regulasi ACL 2 itu berapa pemain asing yang boleh didaftarkan? Nah ini menarik teman-teman, sebetulnya masih agak rancu ya regulasi ACL 2. Kita tarik benang merah dari yang musim lalu dulu saja, yang sekarang mungkin belum sepenuhnya dikeluarin nih oleh AFC. Tapi kalau untuk yang musim kemarin, AFC membolehkan pemain asing itu diturunkan atau didaftarkan sesuai dengan regulasi masing-masing klub di negaranya masing-masing. Katakanlah di Indonesia kan musim kemarin 8 pemain asing gitu ya yang boleh direkrut. Nah berarti di AFC juga maksimal 8 pemain asing yang boleh didaftarkan. Bahkan ya kalau kita mengacu pada regulasi negara masing-masing, jangan salah, Indonesia kan sekarang untuk I-League-nya atau Indonesia League-nya memang sudah
boleh memberi lampu hijau 11 pemain asing gitu ya. Tapi ingat, ini bukan kewajiban, hanya regulasi maksimal yang boleh digunakan 11 pemain asing. Tapi kita lihat di beberapa negara yang lain, khususnya di Asia Tenggara, jangan jauh-jauh lah, kita ke Malaysia saja. Malaysia musim lalu juga sudah meningkat gitu ya, dari 9 pemain asing, 12 pemain asing, bahkan katanya musim depan ini bisa 15 pemain asing. Itu untuk Malaysia teman-teman. Tapi memang ada regulasi tertentu lagi, 15 pemain asing ini harus berapa pemain Asianya, berapa pemain ASEAN, berapa pemain ini, dan yang diturunkannya berapa diatur lagi. Namun yang lebih mengagetkan adalah di Filipina teman-teman. Filipina ini tidak membebani pemain asing, jadi berapapun jumlahnya mangga katanya didaftarkan di liganya. Jadi ya luar biasa gitu ya ini, karena ingin mengejar prestasi di level Asia yang lebih tinggi. Makanya ya ini juga pro kontra sih kalau untuk yang regulasi di liga kita sendiri ya, 11 pemain asing, bukan hanya pemain saja yang merasa minim nantinya kesempatan bermain, tapi dari pelatih timnas U23 saja ini merasa keberatan katanya, untuk apa kita ada timnas U20, U23 gitu ya. Nah, kalau memang ditambah pemain asing ya bagaimana mereka cara berkembangnya. Nah, ini memang ya pro kontra lah, kita juga punya pendapat masing-masing gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas ya sudah ditentukan untuk musim depan maksimal 11 pemain asing, dan ingat bisa dipenuhi 11 atau tidak gitu ya. Ini mah tergantung klubnya saja. Lalu pertanyaan terakhir aja ya, biar tidak terlalu panjang. Katanya Mubazir nambah pemain baru, tapi Persib mau beli pemain lagi. Mana yang benar, Kang? Iya, dua-duanya benar. Ya, dibilang Mubazir itu kan kemarin ya karena itu ya, kita ada satu benang merahnya lagi. Wahaji Umu pernah mengatakan ya lebih baik mengganti dulu saja gitu ya Ferry Paulus, karena nggak apa-apaan katanya pemain sampai 11 pemain asing ini dan lain sebagainya. Katanya itu memang mubazir. Makanya Bojan Hodak sendiri mengatakan bahwa hanya akan menambah satu pemain saja. Jadi bukan berarti satu pemain itu akan mubazir, tidak. Jadi ya selama masih dalam pandangan Bojan Hodak masih bisa bersaing semua pemain, ya mangga ditambah saja. Tapi kalau regulasi 11 pemain asing juga bukan hanya Persib, saya kira yang tidak akan memanfaatkan itu banyak klub lain juga. Ya buat apa gitu ya sampai dengan memenuhi kuota 11 kalau akhir-akhirnya yang bermain harus 8 gitu ya, dan sisanya tidak masuk DSP. Ya ini beda-beda pendapat lah. Jadi ya kita juga diterima saja teman-teman, karena ya sudah ditentukan, ya tinggal dilihat nanti Persib Bandung akan memakai berapa pemain asing tambahan. Tapi kata Bojan sih hanya satu ya untuk pemain asingnya. Dan terakhir aja ini kita ada beberapa yang ingin menyapa. Ada dari Bobotoh Desa Mandapajaya Kuningan. Wah, Mandapajaya Kuningan. Ada dari Bobotoh Cililin, ada juga dari Bobotoh Purwakarta yang minta disapa. Hatur nuhun atos hadir Bobotoh Purwakarta. Lalu juga ada Bobotoh dari Cicalengka, ada dari Bobotoh Padalarang, ada juga Bobotoh Karangpapak Cikelet Garut. Wah, mantap nih namanya sampai dengan Cikelet Garut hadir gitu ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin teman-teman itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.